Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun kalau belum subscribe, yuk jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Sora ya. Hari ini kita akan memulai pembacaan dengan sebuah tema. Oke. Yang pikirannya masih melekat kepadamu. Siapa sih orang ini yang ternyata pikirannya masih melekat sama kamu? Kita lihat siapa dia dan bagaimana kisah kalian. Oke, kita akan mulai pembacaannya. Oke, yang pertama, yang masih melekat sama kamu ini ternyata adalah orang yang sebenarnya masih punya perasaan yang sangat besar dan mendalam sama kamu, ya. Di balik sikap yang terkesan kuat, terkesan kokoh, ya, tapi sebenarnya dia masih menyimpan sebuah perasaan yang dia peluk, dia simpan, ya. Tapi orangnya tipenya memang yang harga diri tinggi, ya, gengsi gitu ya. Kelihatannya kokoh dan kuat dari luar. Jadi dia tidak akan menunjukkan sepenuh-penuhnya perasaan dia kalau dia sebenarnya masih punya perasaan ke kamu, ya. Sebenarnya di balik sikapnya yang seperti gambarnya ya, menampilkan diri seperti sebuah singa atau seekor singa, tapi sebenarnya dalamnya dia adalah seekor kucing yang sangat menggemaskan. Artinya sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia punya sebuah perasaan yang masih tersimpan sama kamu. Orang ini dalam sebuah keadaan yang terpuruk di dalam hidupnya dia, ya, banyak keadaan-keadaan yang terpuruk di dalam hidupnya dia, yang dia itu masih berusaha mengamankan situasi dan kondisi dan keadaan dia. Kalau Sora lihat di sini, dia tidak merasa aman dan dia tidak merasa nyaman, ya. Salah satunya ya ada beban-beban kehidupan yang harus dia pikirkan. Salah satunya adalah beban secara primer, maksudnya beban utama, kebutuhan hidup sehari-hari, rumah, keluarga, kehidupan dia sehari-hari lah ya. Buat kehidupan sehari-hari, keuangan itu masih ada, soal ngurusin keluarga masih ada, soal ngurusin rumah masih ada. Dan di sini ada sebuah ketakutan dia yang sebenarnya dia itu tidak berani untuk menghadapi sebenarnya, ya. Dan banyak pikiran-pikiran yang membebani dia. Banyak yang mengalami fokus lebih banyak ke masalahnya, lebih banyak fokus memandangi apa yang harus dia lakukan. Banyak yang di sini mengalami resah, gelisah, kepikiran, yang membuat dia itu secara energi dan intuisi itu banyak resah, banyak nggak tenang, banyak kepikiran, ya. Di balik sikapnya dia yang seperti itu, sebenarnya hampir setiap malam ya, dia juga banyak yang sering kepikiran masalah hidupnya dan termasuk kepikiran kamu. Masih ada intuisi yang mengoneksikan kalian. Orang ini sebenarnya adalah seorang pejuang cinta ya. Sebenarnya adalah seseorang yang mengutamakan perasaan di atas segalanya sebenarnya. Namun, situasi dan kondisi yang sekarang membebani dia, itu membuat dia itu untuk berjuangin perasaannya itu menjadi seperti sesuatu yang sulit untuk melangkah. Ya. Sebenarnya orangnya cukup sensitif dan perasa sekali ya. Dan orangnya sebenarnya ada sisi kelembutan dan romantis ya, cuma memperjuangkan cinta dan perasaan itu ada prioritas lain yang harus dia kerjakan ya, karena dia sedang dalam periode merasa bahwa hidupnya dia itu sedang banyak sekali aspek dari luar yang mempengaruhi, yang harus dia selesaikan, dia kontrol, dia tanggung. Orang ini banyak harus berfokus terhadap membangun sesuatu, terhadap bekerja, terhadap finansial gitu loh. Jadi hati dan perasaannya dia fokuskan ke arah kerjaan, karena melihat ya secara logika masa depan hubungan sama masa depan aku berada di area-area basic, area-area yang penting gitu ya. Bagaimana mungkin aku bisa fokus ke yang lain kalau sekarang aja hidup aku harus aku fokuskan ke tentang yang kebutuhan sehari-hari gitu ya. Benar-benar sulit gitu loh, apalagi kalau banyak tanggungan ya. Jadi dia mengalihkan konsentrasi hatinya dia banyak ke kerjaan, tekun kerja gitu. Kita mau lihat lebih lanjut ciri-ciri siapa orang ini. Orang ini itu pernah menjadi seseorang yang mengkhianati kamu, membohongi kamu, memanipulasi kamu, tidak jujur bicara sama kamu segala-galanya.
masih ada yang dia tutup-tutupin, ya. Sehingga banyak yang mungkin tanpa sadar kamu dimanipulasi, ya, untuk keuntungan dia sendiri itu ada, ya. Orangnya itu tipe-tipe yang bisa manipulatif, ya. Artinya bisa kelihatan di depannya apa, belakangnya bisa jadi beda. Lain di muka, lain di hati. Ada dua sisi dalam dirinya dia. Ya, short story ada yang pintar menyembunyikan, ada yang munafik juga gitu ya. Dalam tanda kutip munafiknya contoh ya, bilangnya udah nggak sayang, bilangnya udah nggak suka, tapi ada menyimpan perasaan, itu ada sisi lainnya ya. Orangnya kelihatan pasif dan diam, tapi sebenarnya dia itu punya banyak hal yang dia simpan, ya. Banyak beban, banyak beban, energi kelelahan, energi gini loh. Banyak dari mereka yang merasa bahwa aku menipu, aku bohong, atau aku manipulasi dan gak jujur itu karena terpaksa, ya. Karena orang ini banyak tanggung jawabnya ya. Mungkin memanfaatkan kamu juga untuk dirinya sendiri dan apa yang jadi kayak keluarganya gitu ya. Orang yang berusaha mencari aman, orang yang berusaha mencari nyaman ya. Orang yang sebenarnya pingin move on. Kalau Sora di sini pingin move on, tapi terasa berat kalau Sora lihat ya. Orang yang pingin move on dan pingin mencari ketenangan, ya. Terkadang ya dia bingung apa yang harus dia kerjakan. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa hidupnya dia itu harus selalu banyak bergerak gitu. Banyak melakukan tindakan ya. Jadi kadang-kadang dia merasa ada hal-hal yang harus dia lakukan itu terpaksa karena situasi dan kondisi yang tidak begitu memungkinkan. Kita lihat secara garis besar apa yang terjadi di antara hubungan kalian. Oke, sebentar. Kita mau lihat ya, hubungan ini banyak diisi oleh apa. Yang pertama adalah hubungan ini banyak mengutamakan diri sendiri. Ya, seperti menarik diri, tidak adanya komunikasi, ya. Jadi break ya. Salah satunya hubungan ini tuh banyak yang on off. Ya. Banyak yang setiap ada masalah tidak benar-benar diselesaikan, ya, di demand. Dan sudah ada dalam periode waktu ini sekitar mungkin kurang lebih setahunan ini komunikasi kalian juga sudah terputus atau dia menjauh ya. Dalam periode break ini itu ada. Tapi orang ini masih penasaran soal kamu. Ya. Orang ini masih penasaran soal kamu. Kan? Yang menjadi kendala adalah orang ini tuh masih punya masalah dalam keluarganya. Masih ada yang harus dikonsenkan juga. Salah satunya adalah perihal sosok ibu di dalam hidupnya dia. Ya, keluarga ibu ya. Mungkin ada yang orang tuanya nggak setuju sama kamu, itu ada. Atau ada yang harus sibuk ngurusin orang tuanya dulu, khususnya ibunya gitu loh. Yang harus jadi concernnya dia, itu ada. Ya. Dan memang di dalam sisi ini kalau Sora lihat banyak yang masih bermain-main. Itu salah satu yang membuat hubungan ini bermasalah. Karena kalau kamu mau melihat di sini, kamu merasa hidup dia itu nggak bisa diajak serius gitu loh dalam relationship. Ya. Dan orang ini banyak banget ketakutan dan kekhawatiran. Kamu berdealing dengan orang yang banyak ketakutan dan kekhawatiran. Jadi itu yang membuat dia itu makin berat untuk melangkah karena tanggung jawabnya dia banyak dan dia tuh banyak yang takut gagal, takut nggak berhasil, takut mengemban tanggung jawab lebih gitu. Ada beberapa yang memang playboy cap 2 dan 3, itu juga ada. Oke. Dan kamu jadinya takut. Ya, apakah orang ini sebenarnya tulus atau enggak? Ya. Sekarang bagaimana situasi dan keadaan dia pada saat ini? Orang ini masih penasaran sama kamu sebenarnya. Orang ini masih dalam periode yang tadi Sora bilang ya, kemunafikan tadi ya. Menunjukkan bahwa dia nggak peduli sama kamu, kesannya kayak nggak ada pergerakan apapun dari dia, tapi sebenarnya dia masih sangat perhatian dan masih sangat memperhatikan kamu, ya. Dia hanya memasang mode di mana dia tidak peduli kesannya. Ya. Di sini dia berusaha separuh mati untuk bertahan dari perasaan dia sendiri, berusaha
berjuang sendiri ya. Jadi di sini ada yang Sora lihat menahan diri. Karena dia tahu dia belum bisa lepas dari jerat-jerat masalahnya dia. Makanya banyak yang di sini ya, pergerakannya itu sampai ada yang vakum sampai mau setahun gini, ya itu karena itu dia merasa masih banyak terjerat sama masalah-masalah yang belum selesai. Apa yang membuat dia melekat ke kamu? Aku masih kehilangan arah, aku belum memahami apa yang benar-benar aku inginkan, ya kan? Masih kepikiran kamu, tapi orang ini tuh masih kehilangan arah, belum tahu sama apa yang dia mau dan kemana dia harus jalan. Hanya kamu yang sanggup menghadapi aku, ego dan sikap kerasku. Tolong bertahan, jangan pergi dariku. Nah, sebenarnya dia tahu cuman kamu yang tahan sama sikap egonya dan kerasnya, ya. Dan dia sebenarnya takut kamu pergi, makanya dia masih ngawasin kamu kan. Oke. Mungkin kamu lebih bahagia tanpa hadirnya aku cuma merusak kebahagiaanmu. Di satu sisi dia menyadari kamu tuh mungkin lebih bahagia tanpa adanya dia, ya. Aku benar-benar terpuruk. Aku berpura-pura tegar di hadapanmu, hanya harga diri yang tersisa di diriku. Sebenarnya dia terpuruk. Dia hanya pura-pura tegar gitu ya. Karena cuma tersisa harga diri aja. Kalau selain harga diri apa yang mau dipertahankan? Aku kini takut kamu akan dimiliki yang lain. Masihkah ada kesempatan untukku? Orang ini di satu sisi takut kamu diambil sama yang lain. Itu jadi beban pikirannya dia terus. Ada perasaan ketakutan kehilangan, jadi ingin mempertahankan. Ternyata masih ada keterikatan yang kuat di dalam hati dan pikirannya dia ke kamu. Aku ingin segera mendekapmu lagi, mencium harum tubuhmu dan mendengar suaramu di telingaku. Kangen, kepikiran terus gitu ya. Makanya uring-uringan, karena nggak bisa melepas pikiran dia soal kamu. Perjalanan kehidupan ini terasa gelap, sepi dan sedih tanpa kehadiranmu di sisi. Dia merasa hidup dia suram sih, nggak ada kamu. Ya, kamu salah satu yang membuat hidup dia bisa lebih berwarna, lebih baik lah ya. Mulutku dapat berdusta, tapi tidak hatiku. Aku masih menyayangimu. Tuh kan? Sebentar. Maaf ya. Aku terakhiran suka lupa silent, karena kadang-kadang kalau nggak aku silent, pas aku butuh ya ada yang telepon butuh aku, suaranya nggak bunyi. Jadi sebenarnya gini, masih ada perasaan dia masih sayang, makanya masih kepikiran terus ke kamu. Berarti sebenarnya dibalik sikap dia yang bermain-main, nggak serius, banyak ketakutan, sebenarnya dia sayang. Hati dia yang terdalam sebenarnya dia masih butuh kamu. Ada perasaan keterbutuhan, kepikiran, karena kangen, ya. Hanya dia tahu bahwa dia tidak siap sekarang. Kamu tidak bisa mengharapkan dia. Dia belum bisa fokus sama kamu. Dia menyadari. Aku masih bisa merasakan keberadaan kamu. Rasanya kamu tuh kayak apa masih bisa terasa meskipun kita berjauhan. Dan aku berharap kita masih bisa sama-sama lagi. Walaupun tidak sekarang ya. Gitu loh. Tapi dia meyakini bahwa kalian akan sama-sama lagi. Aku masih sangat tertarik sama kamu. Sebenarnya dia pengen bilang gimana sih sebenarnya perasaan dia tanpa kamu, kekosongan, kehampaan, itu sangat terasa. Yang mau move on itu sulit. Banyak di sini yang pergi dan menjauh karena melihat kamu sudah punya yang lain. Ya. Itu yang Sora lihat. Terus Sora, jadi ke depannya gimana? Apakah mungkin ada suatu masa depan di antara kalian? Kita coba lihat. Apakah akan ada satu masa depan di antara kalian? Spontaneous. Orang ini itu masih berpikir-pikir, ya. Tapi dia akan melakukan pergerakan. Kalau pergerakan itu yang dia lakukan pun langsung kayak spontan aja ya. Karena kalau sholat di sini orang ini adalah mantan kamu, ya. Jadi dia masih untuk dia mau bergerak itu dia masih mikir-mikir panjang. Tapi kalau seandainya dia bergerak itu adalah tipenya spontan yang tidak bisa diduga dan tidak bisa diukur. Ya. Setelah dia sudah balance, baru dia akan tiba-tiba saja menghubungi kamu melalui sosial media.
ya. Tapi tidak bisa diukur waktunya karena dia tipenya spontan. Ketika dia merasa hidupnya dia sudah balance, oke, ini saatnya, ini siapnya, ya. Jadi kalau buat ditanya kapan, agak susah ya, karena sekarang aja dalam setahun Sora lihat belum ada pergerakan dari dia. Dia berharap masih bisa kamu menerima dia, saling memberi dan menerima. Takut ditolak. Orang ini takut ditolak. Karena kalau Sora lihat di sini memang energi kamu menolak dia cukup besar sih. Itu yang membuat dia bisa merasakan energi penolakan kamu sama dia besar. Masalah orang tua lagi. Kalau nggak papa mama, ini sangat berpengaruh sama hubungan ini. Intinya kalau Sora lihat di sini, kamu mencari sosok kebapaan atau keibuan yang dimana dia pun masih terikat dengan masalah keluarganya. Jadi kalau Sora lihat di sini, besar energi dari kamu yang menolak dia. Sora lihat di sini, kedepannya banyak dari kalian yang menolak dia. Pertimbangan kalian sangat kuat dan sangat besar. Jadi bukannya dia nggak ke kamu sebenarnya. Kalau Sora lihat di sini, banyak yang kamu pertimbangannya banyak dan berat untuk terima orang ini balik, ya. Kamu tuh kayak mikir bukan satu kali lagi ya, 2 kali lagi gitu kalau mau balik sama orang ini. Pertimbangan kamu banyak, ya. Ya, walaupun memang ada ikatan secara perasaan tidak bisa dibohongi. Tapi untuk memutuskan bersama atau tidak, Sora lihat kamu pingin maju hidup kamu pingin terusin sama yang lain. Jadi kalau Sora ini, kamu memilih untuk meninggalkan, untuk mencari yang lebih sukses, atau mencari bukan lebih sukses orangnya, mencari hubungan yang lebih sukses dan berhasil. Jadi dia akan tetap melekat sama kamu, berusaha nanti secara tiba-tiba nyari kamu lagi, tapi kamu yang banyak di sini yang tidak mau lagi berurusan sama dia dan mau melanjutkan hidup kamu, mencari sesuatu hubungan yang lebih berhasil dan sukses. Itu yang Sora lihat, ya. Tapi nanti dia akan coba hubungin kamu kok melalui sosmed. Oke. Sekarang kita mau coba lihat, kita akan coba pakai Sio ya. Waktunya kapan ya? Spontan aja. Tapi harusnya dalam setahun inilah harusnya. Ya, dalam tahun-tahun ini. Oke. Untuk Sio. Naga. Monyet. Naga lagi, wow, naga cukup mendominasi. Ini masing-masing dalam sini ada sionya 2 ya. Ada babi, ada ular, ada tikus, dan satu lagi ada ular lagi. Dicek ya, sionya dia apa. Oke, sekarang kita akan coba ke alfabet. P, B, J, C, I, M, A, F, W, F, O, M, Z, L, J, U, P, dan satu lagi C. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Dan jangan lupa Sahara, untuk kamu yang kepingin beli gelang Butterfly Soul Bear Slot, masih bisa dipesan dan di PO dengan link di bawah. Berguna untuk menarik energi positif dalam hidup kamu, cocok untuk kamu yang sering energinya negatif ya, dan sering banyak kesedihan dan kekecewaan, untuk menghealing cakra hati juga, karena Sora booster dengan energi healing ya. Ini juga bisa menaikkan karisma dan juga menambah kepositifan dalam hidup kamu dan menarik energi cinta kasih lemah lembut ya. Jadi bukan bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan. Ini pure energi dari batu dan sudah Sora booster tadi. Harga hanya 165.000 pada saat video ini dibuat ya. Oke, jadi beli sebelum harganya naik ya. Dan yang pastinya sangat cantik sekali ya. Bisa kamu PO. Oke. Linknya ada di bawah melalui Telegram. Oke. Bahan spesifikasi semua ada di
kolom community dan ada di Instagramnya Sora. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Semoga yang Sora sharingkan bisa berguna. Pembacaan personal Sora juga tunggu di link yang bawah. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye-bye.